Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, bos-bosku dimanapun Anda berada. Untuk teman-teman yang pemula ya, kalau kita mau mengolah buah atau TBS itu, kalau kita nggak punya mesin perontok atau mesin thresher, nah itu caranya itu dipecah ya bosku ya, dipecah. Nah kayak gini, pecah jadi 6 atau berapa ya, kalau bisa dipecah segini-gini ya bosku ya. Nah nanti kita rebus, baru kita masukkan ke mesin press ya, kalau kita nggak punya mesin perontok. Cuma kalau kita punya mesin perontok ya nggak masalah, ini langsung kita rebus. Cuma kalau kita rebus buahnya langsung itu kan makan tempat ya bosku ya. Jadi kalau untuk olahan pabrik ini kayaknya tempatnya harus lebar kalau kita mengolah TBS. Nah, oke, silakan disimak bagaimana caranya. Mantap, gue atos. Nah oke bosku ya, jadinya seperti ini. Nanti kita rebus, nanti kalau udah matang nanti protol sendiri ini. Nih, kalau nggak kayak gini, kalau diolah untuk di pabrik mini agak susah ya bosku ya. Jadi seperti ini. Setelah itu nanti kan kita rebus, nanti berondol sendiri nanti. Kalau kita nggak punya mesin thresher atau mesin perontok ya. Setelah ini kita proses perebusan. Itu kita sedang merebus airnya dulu. Kalau airnya udah panas, baru kita masukkan ya. Nah untuk kematangan brondolannya itu di video sebelumnya udah banyak ya bosku ya. Intinya kalau aroma khas kelapa sawitnya udah mulai tercium segar, tandanya udah matang. Dan ciri yang kedua yaitu brodolnya udah mulai agak pecah-pecah ya bosku ya, tandanya udah matang. Setelah itu proses pengepresan. Oke, cikidoy. Dan setelah itu proses perebusan ya. Setelah proses perebusan, kalau aroma khas kelapa sawitnya, aroma wangi khas kelapa sawitnya sudah tercium, atau kalau memang punya pressure ya, itu panasnya di atas 200-an ya, baru dia bisa matang alias masak. Setelah itu kita proses pengepresan. Dan ini warnanya apa ini? Ini minyak biodiesel kita yang kita buat di video sebelumnya ya. Ini kita punya stok sekitar 20 liter yang kita buat kemarin ini. Jadi sementara ini kita nggak beli minyak dulu ya, karena persediaan minyak kita banyak, minyak CPO nya kita buat biodiesel. Warnanya agak beda ya mas bro ya, cuma udah nggak kental lagi nih, udah jernih. Oke cikidoy, sekarang proses pengepresan.
Kita ngengkol diesel dulu ya Mas Bro. Bergoyor. Ini kita lagi proses pengepresan ya. Ini namanya bakal CPO ya bosku ya. Ini masih tercampur sama truk atau daging buah. Setelah ini nanti proses perebusan bakal CPO nya. Udah selesai, sekarang kita proses perebusan bakal CPO nya ya. Nah ini bakal CPO kita, karena kita nggak punya fibra ya. Ini kita campur air biar mempermudah proses pencairan bakal CPO nya ya. Setelah itu nanti kita kutip dan kita rebus lagi. Dan ingat, untuk perebusan ini jangan lebih dari 100 ya bosku. Kalau perebusannya bakal CPO dan CPO nya itu lebih dari 100, nanti kadar oilnya rusak. Nah, maka dari itu untuk proses 1 hari selesai harus cepat dikutip ya CPO nya. Kalau nggak dikutip nanti beku, asamnya naik 3 kali lipatnya kalau nggak langsung dikutip, karena masih campur sama kotoran dan lain-lain. Jadi prosesnya langsung kita kutip. Nah ini bakal CPO nya udah mulai naik ya. Jangan lupa diaduk ya bosku. Kalau nggak diaduk nanti selatnya yang di bawah itu gosong atau angus. Dan kalau nggak diaduk nanti kadar oilnya juga rusak. Soalnya yang di bawah udah terlalu panas, yang di atas belum begitu panas. Jadi jangan lupa diaduk ya bosku ya. Setelah ini proses pengutipan dan penyaringan sebelum proses akhir atau proses vakum. Kalau nggak ada vakum ya direbus 2 kali dengan suhu panasnya dijaga ya bosku, dan diaduk. Suhu panasnya jangan lebih dari 100 ya. Harus diaduk. Kalau nggak diaduk nanti kadar oilnya rusak. Oke ya, sampai di sini paham ya untuk yang pemula. Udah sering kali saya upload videonya. Ini cuma sekedar mengingatkan untuk yang pemula-pemula yang baru, dia sedikit paham bagaimana cara mengolah buah kelapa sawit.
Oke, Cikidoy, proses pengutipan.